Yo guys, gue mau kasih tahu ke kalian untuk tips buat mainin ini game guys, dan juga ada beberapa tips untuk pemula ya, untuk pemula biar Gundamnya tuh nggak lemah tuh kayak gimana guys. Nah, disclaimer dulu, di sini gue bukan buat ngajarin kalian, tapi ini untuk sharing-sharing aja pengalaman gue main ya. Dan juga di sini hasil gue sharing-sharing dari pemain-pemain lama Gundam Battle ya. Oke. Jadi pertama yang gua akan bahas adalah di sini ada event baru ya guys. Ada event baru guys, aduh keren nih. Punyanya Kamiki gini kan, Burning Gundam. Tapi versi, gue nggak tahu sih, gue nggak nonton Build Fighter ya, jadi tahu aja unitnya, cuman nggak nonton, nggak begitu dalam tentang. Tapi ini unit keren sih, gue belum coba, cuma gue udah lihat di CN waktu itu kalau nggak salah. Oke, kita cek dulu di sini ya. Yang pertama yang kita akan bahas adalah biar game ini berjalan lancar tuh kayak gimana. Pertama, game ini tuh sebenarnya ada 3 server ya, 2 server di Gundam Supreme Battle, terus satu server di Gundam Battle. Di Gundam Battle itu yang versi CN, Gundam Supreme Battle itu yang Korea, Taiwan, dan juga HK ya kalau nggak salah, gue lupa di pokoknya itu. Nah, saran gue kalau misalkan kalian mau main game ini banyak banget ya yang nanyain juga, bang, ini main di server mana bang itu yang aman ya. Nah, saran gue untuk pemula, untuk pemula yang baru main game ini, mending kalian main di server aman dulu, main di server Taiwan ya, yaitu Chinese Traditional namanya di sana, Gundam Supreme Battle Chinese Traditional. Oke, kenapa nggak Korea bang? Ya beginilah dia. Jadi gue dulu tuh pernah main di server Korea ya, dan kita di Indonesia untuk server Korea itu kalau misalkan sinyal kita nggak kenceng-kenceng banget guys, itu bakal ping merah, nanti kalian nggak nyaman buat mainnya, itu bakal nge-lag gitu lah ya pokoknya. Nah, lebih baik kita main di server Taiwan ya, Chinese Traditional. Untuk orang Indonesia main di server Chinese Traditional. Soalnya kenapa? Untuk sinyal udah pasti aman guys, nggak pakai VPN. Korea pun nggak pakai VPN sebenarnya, tapi dia wajib banget untuk sinyal kalian kenceng banget sih menurut gua, itu kenceng banget. Kalau middle itu agak susah, pasti ada pingnya lah, ping merah lah. WiFi itu aman harusnya ya, pakai WiFi aman main di Korea. Nah, kalau misalkan ini gue ngomongin yang emang sinyalnya dari biasa aja sampai ke menengah ya, bukan yang bener high speed banget ya. Jadi itu lebih baik main di server Taiwan, Chinese Traditional. Itu aman, nggak pakai VPN, sinyal oke lah, masih bisa terselamatkan ya. Nah, itu untuk gamenya. Tapi gue kasih tahu lagi nih, ini banyak banget ya, aduh. Bang, kena black screen, bang, kena tombol hilang. Nah, ini yang gue jelasin berkali-kali ya, udah ada di konten-konten sebelumnya, mungkin dia nggak nonton. Jadi sebelum download gamenya, kalian kan harus download QF ya. Jadi kalau bisa sebelum download itu semua, kalian ganti dulu settingan bahasa HP kalian ke English US guys, ke bahasa Inggris ya. Itu biar nggak kena bug aja, sama nggak kena black screen ya. Nah, itu baru kalau udah kalian HP-nya diganti setting bahasa Inggris, download aplikasi QF, download gamenya langsung, Gundam Supreme Battle server Taiwan. Gue rekomendasinya itu ya, Chinese Traditional namanya kalau Taiwan, kalau nggak tahu lah ya. Nah, itu aja sih untuk biar game ini berjalan lancar, terus sinyal aman, oke. No kendala, kasihan soalnya kalau udah download Korea nih, kayak kemarin ada yang download Korea, taunya ping merah, kenapa ya bang? Ya udah, gue saranin udah lu main di Taiwan aja, lebih aman di Chinese Traditional ya. Nah, kenapa nggak main di CN disarankan bang? Ya jujur CN itu adalah server pertamanya Gundam Battle ya. Terus free game part, wah apa itu kaya banget, kayak akan gratisan di sana guys, bener keren lah pokoknya. Nah, tapi itu harus pakai VPN mainnya guys, harus pakai VPN. Lu nggak pakai VPN, waduh, kelar udah ya, kelar. Nggak bakal bisa jalan itu. Pas battle diem aja. Nah, tapi kalau misalkan mau modal VPN-nya pun yang berbayar ya. Kalau nggak berbayar kayak Bilin itu gue nggak rekomendasiin, karena gue udah coba ya. Itu wah udah ngeselin juga sih. Kalau lagi aman-aman, kalau lagi enggak, wah udah stuck, nggak bisa masuk ke game aja nggak bisa. Lebih baik kalian pakai Moodfish. Nah, ini gue disarankan dari teman-teman juga ya di grup Gundam Supreme Battle Indonesia. Pakai Moodfish, emang agak berbayar ya. Jadi kalau nggak salah itu 80.000, tapi itu bukan sebulan ya, kuotanya bukan buat sebulan. Gua aja udah hampir 4 bulan kayaknya, 4 bulan, 5 bulan, masih ada, masih bisa dimainkan. Aman, jadi lumayan murah lah ya segitu.
Nah itu untuk VPN-nya. Kalau mau main di CN, memang lebih update unit-unitnya di sana ya. Karena di server Taiwan sama Korea atau HK ya, itu delay untuk unit-unit yang baru mau rilis ya. Nah kayak gitu. Oke, sekarang Bang, Gundam gua nih kayaknya lemah banget Bang. Ini disclaimer untuk pemula ya, bukan gua ngajarin ke kalian so tau. Oh ya, bukan buat orang lama ya, ini pemula yang baru main. Karena ada beberapa yang ngomong sharing lah ya, Bang, unit gua kok nggak overpower ya, nggak kuat ya kata dia, kalah mulu mau kalau main. Nah jadi gini, pertama kalian kan itu B3 ya, Gundam kalian misalkan B3, oke gua ambil di sini B3 lah ya. Oke, B3 nya masih polos, oke ambil inilah Scramble Gundam. Fokus, nggak usah ke bintang, lu naikin ke B5 dulu kalau lu punya tiket tiket buat bukan tiket, diamond ya, diamond biru. Better lu beliin misalkan di sini redeem dulu ya. Misalkan lu punya 500 kayak gua nih, lu ke shop pasti kan lu beli ini kan, kalau lagi promo nih kayak ini cuma 500 diamond dapat 35 tiket, itu memang murah banget ya. Rekomendasi banget buat beli ini dulu dibanding kalian harus beli ke sini, itu lebih mahal. Oke, di sini kalau pemula ya, lu fokus satu unit dulu, fokus satu unit. Ya beda lah cerita kalau misalkan ada unit Gundam yang rilis itu yang lu suka banget, it's okay lah lu kejar, nggak apa-apa lu ambil, karena itu lebih murah. Beli pas event itu cuma 2 batu super limited, kalau normalnya 3 batu super limited. Nah, lanjut. Jadi lu jangan beli tiket gacha dulu guys, gua saranin untuk pemula jangan beli tiket gacha. Fokus ke satu unit yang emang lu suka. Lu beli part ini ya, 100 tiket gacha buat part. Lebih rekomendasi ini, lu beli ini. Terus lu beli warship. Lu beli ini juga buat kru nih kalau salah, lupa gua. Terbalik, ini kapten ya kalau salah. Pokoknya itulah kapten dan kru lah. Ini warshipnya, lu beli tiket gacha pertama ini. Terus pilot, kalau bisa langsung ke tiket gacha yang lainnya buat unit ya, dan haro. Haro buat apa sih? Haro hijau. Haro hijau itu buat naikin bintang juga, buat penyelamat, dimana kayak level strip kalian itu di unit ya, dan nanggung 1 tapi ternyata fragmennya misalkan baru 35/70. Lu punya haro bisa 50. Nah, ini bisa dipakai buat naikin bintangnya. Kayak gitu. Oke. Kembali ke unit ya. Cara naikin unit biar nggak lemah, let's go. Walaupun B3 ya, walaupun B3 nih, aduh. Walaupun B3 guys, oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya di sini. Gua nggak ambil contoh yang B5 ya, gua ambil yang polos. Cross, ya inilah, oke lah boleh. Crossbone, Ghost Rider jadinya. Oke, dia kan masih B3 ya. Nah, lu fokus jangan ke bintang, tapi lu naikin dulu strengthen ya. Maksimalin ke 30 levelnya. Ini level di unit Gundam, wajib banget. Part bisa dapetin dari mana? Dari main arena ya, terus juga bisa dari shop ada juga ya. Terus di koloni ya is okay, ada ya kalau nggak salah, lupa gua. Nah, naikin dulu levelnya, terus lu lari ke part yang ini adalah tiket gacha yang tadi merah 100 guys. Nah itu tiket merah ya, tiket merah yang tadi gacha. Lu naikin ini, fokus dulu. Kalau udah nggak bisa di up tapi part masih ada, kalau bisa jangan di over ke unit lain dulu, fokus satu unit dulu sampai dia level 10. Contoh kayak gini. Nah ini udah 10 ya. And then lu lari, jangan ke pilot dulu. Pilot nanti kita beda bahas ya. Ini kita bahas unit dulu. Oke, kita ke kru. Nah ini jadi begini, unit Gundam itu bisa kita up ya, biar nggak lemes, biar nggak apa namanya biar nggak lemah gitu ya. Ada beberapa yang bisa naikin dia jadi kuat ya. Pertama adalah tadi naikin bintang, tapi naikin bintang itu terakhir aja menurut gua. Naikin level, terus part, terus juga dari pilotnya, terus juga kru, terus juga dari talent. Oke, jadi gua bahas di sini
Unitan dulu ya, pilot nanti. Oke, jadi part, terus krunya nanti. Oke, gua ke talent dulu. Loncat ke talent dulu. Nah, talent ini emang agak susah dapetinnya. Dapetin dari mana sih Bang? Ini bisa dari event, terus dari farming di koloni ya. Farming di koloni. Nah, nanti ada koloni gua kasih tahu guys. Nah, ini kenapa penting? Lu lihat di sini ada buff-buff yang buat naikin HP. Yang misalkan buff HP lu cuma 3000, ini bisa naik bisa jadi 4000. Lumayan kan? Bisa naikin damage dan juga ada buff beberapa yang naikin amunisi dan juga wah, banyak lah. Pokoknya makin kesini makin gila dia, makin keren buffnya ya. Oke. Yang mic-nya belok-belok. Next, talent. Emang ini agak susah tapi cicil aja. Oke, kita kan udah bahas talent, terus tadi part dan juga level ya. Sekarang kita lari ke pilot dulu guys. Nah, pilot lu naikin ke level 30. It's okay, maksimalin kalau misalkan lu bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa B3 nyicil. Tapi strengthen dulu ya, naikin ke level dulu 30. Setelah itu lu bisa naikin maksimalin nih level pilotnya, level bintang. Oke. Nah, next apalagi? Nah, ini mungkin jujur sih ini biasanya pada belum paham ya untuk pemula. Sama gue pun dulu gitu. Ini nggak gue naikin karena gue nggak tahu ya. Jadi ini tuh kayak buff buat pilot ya, part buat pilot ya, macem buff. Dia bisa naikin attack, damage kayak gitu, terus naikin HP ya, terus bisa nge-reduce amunisi kayaknya sih ya. Dan di sini kalian lihat, pokoknya kalian screenshot aja untuk screenshot, terus kalian translate sendiri lah ya. Nah ini jangan lupa guys, ini dinaikin. Nah ini kan buku ya, dulu tuh gue tuh sampai bingung dia, ini buku buat apaan sih anjay kata gue. Buku itu ternyata buat pilot guys, ini buat naikin buff-buff yang ada di sini guys, buat dapetin buff-buffnya ya. Terus ini maksimal itu kalau nggak salah S plus apa A plus ya, lupa gue. Pokoknya itulah S rank gitulah. Nah ini belum kebetulan gue ya. Oke, ini wajib dinaikin. Terus ada lagi, mana dia ya? Di sini udah berubah sekarang ya. Salah. Nah ini dia. Ini juga, ini mungkin ya nyicil aja nanti lah ya. Tapi ini emang wajib banget sih. Aduh, Halbers ini wajib juga. Karena ada beberapa buff juga yang kita dapetin ya. Ini gue belum open. Jujur gue belum sampai sini sih tuh lihat. Masih banyak part yang dibutuhkan. Oke. Untuk pemula mungkin yang tadi gue bilang dulu aja ya. Jadi mana tadi pilotnya? Oke, lanjut aja. Oke, pilot kita belum tadi. Pilot level, terus juga buff itu ya yang tadi buku tuh. Gua juga lupa namanya apa sih. Nah ini kalian wajib naikin. Nah untuk pilot itu aja sih. Nanti next level mungkin kalau udah oke lah kalian ke Halbers ya. Oke, sekarang kita ke Warship guys di sini. Warship sama. Gue dulu pemula. Ntar dulu lah. Gue malah naikin bintang dulu sampai B5. Jujur ini Warship berpengaruh ya. Bisa ngasih buff juga untuk unit kita, terus juga ngasih buff ke air attack atau warship yang ngasih serangan ke unit ya, ke bawah, ke dasar, ke ke ground gitu maksudnya. Nah ini kayak gua, ini si, kok lupa namanya jadinya. Parah gue namanya garis keras malah lupa anjir. Si Danjo inilah pokoknya. lupa. Nah ini dia buff dari dia nih. Nah ini misalnya ngasih damage gitu guys, damage serangan dari air attack warshipnya 248%. Wah mantep kan. Nah jika untuk unit Gundam buffnya dari mana bang? Nah dia itu dari kru. Nah kru, coba ini gue juga kalau misalkan ada orang lama di sini, setahu gue ini si warship kaptennya ini buat warship aja buffnya, setahu gue ya. Tapi kalau misalkan salah, oke diperbaiki sama teman-teman di sini kalau mau komentar bang. Misalkan, itu ngaruh juga ke unit Gundam. Soalnya gue di sini bilangnya emang ke warshipnya aja ya, warshipnya aja untuk air attack aja dia ngasih buff. Oke, untuk Gundamnya, nah ini krunya harus dinaikin juga guys. Jadi ke level 10 maksimal ini gue juga belum ya. Jadi pas awal main emang gue nggak terlalu fokus ke sini, gue fokusnya ke naikin bintang yang gue bilang. Jangan diikutin guys, jangan diikutin. Nanti Gundam kalian walaupun SP naik misalnya 5000, tapi sekali jebret tipis bro. Tipis ya defense sama SP-nya bocor. Oke. Nah ini kan ada beberapa yang bisa dinaikin ya, kayak SP, attack, terus amunisi ya, ada boost, ada kecepatan penyerang nggak sih itu?
Oh ini amunisi nih, ini gua nggak tahu nih. Oh ini beam rifle naik attack-nya kayak kalau nggak salah ya. Ini akurasi, oh banyak guys, banyak banget di sini. Buff-nya ini khusus buat unit Gundam ya. Oke. Nah next itu untuk warsip kayak gitu, terus ya ini juga naikin ya. Kita lihat ini kepala, ya ini buat ke Gundam-Gundam juga naik nambahnya guys. Nah itu warsip jadi wajib. Nah yang terakhir mungkin adalah koloni itu jadi buat farming beberapa part buat warsip ya, buat warsip, terus buat unit Gundamnya, farming talent. Nah farming talent di sini nih yang gue bilang di koloni, ini farmingnya di sini talent. Semakin naik koloni talent lu yang ini kan gue level 9, misalkan lu level 20, nah ini dapatnya juga udah dapat talent yang warna coklat yang buat super limited ya, unit-unit super limited kayak gitu. Nah ini koloni, kalian dari sini harus rajin sih. Oh ini part-part buat naikin si koloni talent ini. Oh terus pilot juga bisa didapetin dari sini. Kalau mau nyari bintang pilot, kalau nggak mau gacha ya lu sabar, lu ambil dari sini ya, nyicil satu-satu gitu ya. Oke, itu untuk koloni ya, untuk koloni. Jadi emang sangat penting untuk koloni, jadi jangan diabaikan. Emang ini game sebenarnya walaupun battle 1 versus 1 ya, atau misalkan 2 versus 2 lawan bos, katanya simple ya, cuma battle doang lah gitu ya, battle Gundam ngadu. Padahal banyak daily yang bisa dikerjakan di sini. Ada story juga ya. Jadi ini Gundam memang ada story-nya juga. Oke. Seperti itu aja ya untuk tips and bukan tricks juga sih, tips dari gua ya, ini sepengetahuan gua selama gua main game ini, dan juga biar game yang lancar kayak gimana ya kayak gitu guys. Jadi apalagi ya, nah mungkin ini ada beberapa settingan yang kalian bisa coba ya, ini biar nggak bloom banget, biar cahayanya tuh nggak, kalau nggak salah ini gua settingan gua udah aman sih, nggak terang banget ya. Aduh kepencet ini ya tadi, jadi biar nggak cahayanya terang banget gitu ya, nggak silau. Ini gua pakai settingan kayak gini. Ini juga dapat dari ChatGPT settingannya ya, rekomendasinya. Nah, misalkan PK lain gak kuat, main retak kiri aja guys. Nah, ini retak kiri tuh yang ini. Retak kiri, ini retak kanan, ini custom. Ini middle. Di setting sini aja ya. Oke. Jadi itu aja mungkin ya, nggak ada lagi ya. Apalagi dong? Udah pilot udah, unit udah, warsip udah, koloni udah. Nah basicnya gitu dulu lah, basicnya dulu gitu dulu untuk pemain Gundam Supreme Battle atau Gundam Battle ya. So oke lah, thank you. Kalau misalkan ada kurang-kurang boleh di kolom komentar ya teman-teman. Takutnya gue ada yang salah, boleh banget. Sharing-sharing, nanya-nanya boleh, gas. Thank you, see you guys, bye bye.